Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Selamat berjumpa kembali di hari ini dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran IPA untuk anak-anak kelas 6. Di hari ini, Ibu akan memberikan sedikit materi dan soal latihan tentang peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Semoga kalian tetap semangat ya untuk mengikutinya. Anak-anak, kita ingat kembali bahwa ada 3 bagian penting dari tubuh manusia yang berperan dalam sistem peredaran darah. Yang pertama adalah darah itu sendiri, yang kedua pembuluh darah, ketiga adalah jantung. Apakah kalian masih ingat apa peran ketiga bagian tubuh tersebut? Oke, kita ingat kembali ya. Yang pertama adalah peran darah. Peran darah dalam tubuh kita yaitu membawa oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2. Kemudian pembuluh darah berperan dalam mengalirkan darah. Kemudian yang ketiga adalah jantung. Jantung berperan dalam memompa darah ke seluruh tubuh manusia. Berikutnya kita akan melihat bagian satu persatu. Mulai dari darah. Anak-anak, dalam sistem peredaran darah manusia bisa kita golongkan 2 jenis darah. Yang pertama adalah darah bersih, kemudian darah kotor. Apa itu darah bersih? Darah bersih adalah darah yang membawa oksigen. Kemudian darah bersih itu adalah darah yang berasal dari paru-paru. Kemudian darah bersih mengalir menuju ke seluruh tubuh. Kemudian untuk darah kotor adalah darah yang membawa karbon dioksida. Kemudian mengalir dari seluruh tubuh dan menuju ke paru-paru. Apakah kalian bisa membedakan antara darah bersih dan darah kotor? Pasti bisa ya, bisa kita lihat perbedaannya dari bagian per bagian. Nah, berikutnya ke bagian tubuh bagian tubuh manusia yang berperan dalam peredaran darah adalah pembuluh darah. Pembuluh darah kita kenal ada 2 macam, yaitu pembuluh darah arteri atau nama lain dari pembuluh darah nadi, dan pembuluh darah vena atau nama lain dari pembuluh darah balik. Pembuluh darah arteri atau nadi adalah pembuluh darah yang mengalirkan oksigen atau yang mengalirkan darah bersih. Kemudian pembuluh darah arteri alirannya adalah meninggalkan jantung. Kemudian sebaliknya untuk pembuluh darah vena atau balik itu mengalirkan karbon dioksida atau mengalirkan darah kotor. Dan pembuluh darah vena atau balik itu alirannya menuju ke jantung. Berikutnya kita melihat bagian-bagian jantung. Kalian tentu masih ingat bukan tentang ruangan-ruangan yang ada di jantung? Oke, jantung manusia ketika dibelah itu bisa dilihat seperti pada gambar ya. Ada 4 ruangan atau 4 bagian dari jantung yang dipisahkan juga dengan katup. 4 ruangan tersebut kita kenal sebagai serambi dan bilik, atrium dan ventrikel. Ada bagian serambi atau atrium kiri, ada bilik atau ventrikel kiri, kemudian ada serambi atau atrium kanan, ada bilik atau ventrikel kanan. Nah, untuk menentukan yang mana sebelah kiri dan mana sebelah kanan dari bagian jantung ini, apakah kalian masih ingat? Ya, betul. Kalau kalian masih ingat, bagaimana caranya? Yaitu kita posisikan tubuh kita seperti pada
gambar. Artinya yang di sebelah kiri artinya kebalikan dari yang berhadapan dengan kita ya. Yang sebelah kiri, kemudian yang kanan berarti juga yang kebalikan dari hadapan kita. Nah, anak-anak, pembagian ruangan jantung ini memiliki fungsi masing-masing. Apakah kalian masih ingat apa beda dari bagian jantung kiri dan kanan? Ya, bagus, yang masih ingat, berarti ingatannya luar biasa ya. Untuk yang serambi bagian kiri itu bertugas untuk menerima darah bersih. Kemudian untuk bilik sebelah kiri bertugas untuk memompa darah bersih. Sehingga bisa kita simpulkan bagian jantung yang sebelah kiri itu adalah tempat mengalirnya darah yang membawa apa? Iya, yang membawa oksigen ya. Bagian jantung sebelah kiri itu yang mengalirkan darah yang membawa oksigen atau darah bersih. Kemudian di bagian kanan jantung, di serambi kanan jantung itu bertugas untuk menerima darah kotor. Kemudian bagian bilik kanan bertugas untuk memompa darah kotor. Nah, juga bisa kita simpulkan ya, bagian jantung yang sebelah kanan itu mengalirkan darah yang membawa apa? Betul, membawa karbon dioksida atau darah kotor. Nah, anak-anak, ini adalah hal penting yang benar-benar harus kita ingat terkait dengan bagian kiri dan bagian kanan. Kita ingat tadi ya, bagian kiri merupakan bagian jantung tempat diterima dan dipompa darah bersih. Yang bagian kanan tempat untuk darah kotor. Oke. Lalu apa beda antara serambi dan bilik? Kita ingat, serambi itu tempat apa? Iya, tempat untuk menerima. Dan yang bagian bilik tempat untuk memompa. Memompa kemana? Nanti kita lihat ya. Berikutnya kita akan langsung melihat ke bagaimana peredaran darah pada manusia. Peredaran darah manusia dibagi menjadi dua, yakni peredaran darah kecil, yaitu peredaran darah yang aliran darahnya mulai dari jantung menuju paru-paru dan kembali ke jantung. Kemudian peredaran darah besar adalah peredaran darah yang mana darah mengalir dari jantung menuju seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Oke. Dipahami ya perbedaan antara peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Terletak di mana bedanya? Betul, di bagian tengahnya ya. Kalau kecil jantung, paru-paru, jantung. Kalau peredaran darah besar, jantung, seluruh tubuh kembali ke jantung. Kita ingat-ingat ya, ini juga konsep kedua yang harus kita pahami. Berikutnya, kita melihat bagan peredaran darah manusia secara sederhana, bisa digambarkan seperti ini. Bagian nomor 9 itu mewakili seluruh tubuh. Bisa berupa kepala, tangan, dan lain sebagainya, tubuh bagian atas ya. Kemudian nomor 8 itu mewakili dari paru-paru. Kemudian nomor 7 itu mewakili pada bagian tubuh sebelah bawah, artinya adalah seluruh tubuh. Nah, kalian tahu kan jantung ada di sini ya. Kemudian kita ingat tadi ruangan-ruangan jantung, kalian masih ingat? Oke, kalau masih ingat coba disebutkan. Yang nomor 1, nama ruangan jantungnya apa? Serambi
kanan atau kiri? Serambi kanan, betul sekali. Lalu yang nomor 2, serambi kiri, betul. Yang nomor 4, bilik kiri, betul. Nomor 3, bilik kanan. Iya, benar sekali. Nah, sekarang kita lihat ya dari bagian sistem peredaran darah manusia itu, dari yang peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil tadi kita ingat itu melibatkan jantung, paru-paru, kembali ke jantung. Kunci utama yang bisa kita lihat kalau melibatkan paru-paru berarti melibatkan angka berapa di sini? Angka 8. Nah, anak-anak, kita ingat yang berikutnya. Bagian jantung yang mengalirkan darah ke paru-paru itu bagian serambi atau bilik kalau bertugas untuk mengalirkan memompa ke paru-paru? Ya, pasti bagian bilik. Tinggal kita lihat nomor 3 atau nomor 4. Pasti nomor berapa? Nomor 3, betul sekali. Bagian kanan ya yang menuju ke paru-paru. Mengapa bagian kanan atau yang nomor 3 yang menuju ke paru-paru? Ya, karena darah yang menuju ke paru-paru tadi adalah darah yang membawa karbon dioksida atau darah kotor ya. Artinya pasti berasal dari bagian jantung sebelah kanan. Oke, nomor 3. Lalu masuk ke melalui pembuluh darah nomor 10, kemudian sampai ke nomor 8 ya. Oke. Setelah sampai di paru-paru akan menuju ke jantung. Nah, dari paru-paru, darah akan mengambil apa? Mengambil oksigen. Nah, dari paru-paru darah membawa oksigen akan dibawa kembali ke jantung. Kalian masih ingat? Kalau membawa oksigen berarti darah bersih, betul, darah bersih. Darah bersih akan masuk ke jantung bagian apa? Kanan atau kiri? Kiri, betul sekali. Lalu kalau yang menerima, bilik atau serambi? Serambi, maka dia akan masuk ke nomor 2. Oke, kita ulang kembali ya. Peredaran darah kecil berarti melibatkan ya, jantung nomor 3, apa tadi? Bilik kanan nomor 3, pembuluh nomor 10, kemudian paru-paru nomor 8, kemudian pembuluh darah nomor 11, masuk kembali ke jantung ke bagian nomor 2 atau serambi kiri. Berikutnya, peredaran darah besar. Ingat anak-anak, peredaran darah besar tadi arahnya itu meliputi apa? Jantung menuju ke seluruh tubuh, kembali ke jantung. Ya, kita ingat itu. Nah, sekarang hal pertama yang kita ingat juga, bagian jantung yang menuju ke seluruh tubuh itu serambi atau kanan? Ya, pasti diawali dari yang bagian bilik ya, bilik. Bukan serambi, tapi dimulai dari bagian bilik. Biliknya kiri atau kanan ya kalau yang menuju seluruh tubuh? Betul, bilik bagian kiri. Karena apa? Kalau yang menuju ke seluruh tubuh itu membawa oksigen, betul sekali. Karena tubuh kita akan mendapatkan oksigen dari darah ya. Nah, artinya kalau bilik yang membawa oksigen nomor 3 atau nomor 4 ya? Betul, nomor 4 ya, nomor 4. Kemudian akan melewati mana? Melewati pembuluh darah nomor 6. Kemudian kemana? Ke nomor 7 ya, ke seluruh tubuh. Kemudian ke pembuluh nomor 5. Masuk lagi ke jantung. Nah, kalau dari seluruh tubuh masuk ke jantung, ke serambi atau bilik masuknya? Ya, pasti masuknya ke serambi. Kiri atau kanan?
Dari seluruh tubuh bawa apa ya darah? Membawa karbon dioksida ya. Darah kotor, maka akan masuk ke bagian sebelah kanan, yaitu serambi kanan. Kemudian dari serambi kanan nanti akan dialirkan lagi ke paru-paru dan seterusnya. Nah, anak-anak, sampai di sini apakah kalian bisa membedakan antara peredaran darah kecil dan darah besar? Oke. Yang perlu kita pahami sungguh adalah kita tahu bagian kanan dan bagian kiri jantung. Yang pertama harus bisa ditentukan. Yang kedua, tahu fungsi serambi dan bilik ya. Kemudian yang ketiga, tahu antara darah bersih dan darah kotor. Darah bersih itu berarti yang menuju seluruh tubuh. Darah kotor yang berasal dari seluruh tubuh. Darah bersih berasal dari paru-paru. Darah kotor menuju ke paru-paru. Nah, berikutnya kita ke yang berikutnya adalah latihan soal ya, contoh soal. Perhatikan gambar di samping. Peredaran darah besar yang tepat ditunjukkan oleh, nah anak-anak lihat bagian skema peredaran darah ini ya. Kunci pertama yang kita ingat adalah peredaran darah besar, artinya melibatkan apa? Melibatkan jantung, seluruh tubuh, dan jantung. Artinya melibatkan seluruh tubuh. Nah, dengan demikian langsung kita lihat tidak akan melibatkan bagian nomor 6 ya, karena nomor 6 adalah paru-paru. Kemudian pasti melibatkan bagian nomor 9 ya, nomor 9 mewakili seluruh tubuh. Kemudian kita ingat kembali bagian jantung yang menuju seluruh tubuh berarti dimulai dari apa? Bilik ya. Oke, bilik sebelah kiri atau kanan kalau menuju seluruh tubuh? Iya betul, di bagian kiri, berarti nomor 2. Kemudian akan mengalir ke pembuluh nomor 8, sampailah di nomor 9 seluruh tubuh, kembali lagi ke jantung melalui pembuluh nomor 10 dan masuk lagi ke jantung. Masuk ke jantung berarti ke bagian serambi, kiri atau kanan? Serambi kanan, betul. Sehingga jawaban yang tepat yang mana ya? Yang D. Nah, anak-anak, itulah sedikit penjelasan dari Ibu terkait dengan peredaran darah. Semoga kalian tetap semangat untuk belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap di rumah saja ya. Selamat pagi.